Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya pemirsa, saya Wadi Sukarno Karang kembali hadir dalam dialog bersama Dekranasda Bali. Pemirsa, Bali era baru atau new normal yang tahapannya sudah dimulai pada tanggal 9 Juli lalu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha di Pulau Dewata karena berpotensi menggeliatkan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana peluang produk kerajinan pasca pandemi COVID-19? Nanti kita akan membahasnya bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali, ada Ibu Putri Swastini Koster. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Sehat selalu, Ibu. Sehat-sehat. Baik, terima kasih Ibu ya. Sebelum saya tanya, yang ada sesuatu yang menarik hari ini. Penampilan Ibu beda nih ya. Perasaan biasa aja. Ada yang beda nih. Baik, nanti Bu saya akan tanyakan. Dan hari ini pun kita sudah kehadiran Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Bali, Bapak Made Ariandi. Om Swastiastu, Pak Made. Punapika Trengki. Cik, sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Ibu, ini saya mau tanya, ini penampilannya keren nih, baju baru nih. Ini produk produk kerajinan lokal Bali, Bu. Oh, lokal banget. Karena sesuai dengan motonya Dekranasda Bali. Iya. Ya, Ibu ingin mengajak kita kembali mencintai produk-produk lokal kita. Jadi, cintai produk dalam negeri, pakai produksi daerah sendiri. Artinya garis bawahnya produksi daerah sendiri. Ketika Made mau pakai endek itu kain tradisional yang diproduksi dibuatnya di Bali. Pakai yang endek Bali. Kalau mau pakai batik, nah daerah-daerah tertentu punya batik, pakai yang produksi sana. Misalnya ada batik Jogja, batik Solo, ya kan? Kalau mau pakai songket Palembang, kita harus teliti membelinya, beli yang dibikin oleh saudara kita di Palembang. Jadi ketika di seluruh Nusantara itu memakai produksi daerahnya sendiri, semua ini akan hidup dari IKM, UMKM-nya. Makanya Ibu ketika memilih bahan-bahan busana yang akan Ibu pakai, itu nggak sembarang yang terlihatnya memang endek, tetapi Ibu langsung ke kebetulan Dekranasda kan sering turun tuh melihat pengrajin-pengrajin. Jadi Ibu langsung membelinya di situ. Di depan yang lagi nenun kainnya Ibu beli gitu. Jadi karena apa Made, ketika kita memakai konsumen di Bali, masyarakat Bali memakai produk lokal yang dibuatnya di Bali, di situ kita turut andil menghidupkan IKM, mensejahterakan para pelaku UMKM seperti itu. Makanya kan seperti ini juga nih endeknya Made, jadi mesti lihat-lihat juga gitu, lihat-lihat juga karena apa? Karena ada juga yang produksinya memang motif-motifnya milik kita di Bali, tetapi kan tidak diproduksi oleh pengrajin kita di Bali. Kita utamakan dulu lah. Itu harus terserap semua hasil-hasil dari pengrajin yang di Bali. Begitu niatan kita. Nah, tapi kalau kita melihat ini baju atau busana yang Ibu kenakan ini sendiri, ini kan cuma terlihat biasa. Perasaan dari tadi baju Ibu udah dilihat pasti naksir ya. Ini trending topik nih hari ini. Tetapi dengan ide, kreativitas, inovasi ini ada bling-blingnya dikit. Betul. Kemudian ini berarti pengrajin juga harus punya ide, kreativitas, inovasi agar terlihat lebih wah ini glamor lagi. Kan? Walaupun di masa pandemi saat ini, Bu. Tetap harus jangan diam. Kan mintanya ketika pandemi kita menghindari virus itu kan bekerjanya di rumah yang bisa melakukan aktivitas itu. Kalau pengrajin khususnya untuk tenun-tenun daerah kita kan memang bekerja di rumah, mereka nggak disuruh pun mereka bekerja di rumah kan seperti itu. Nah di sini kemudian ketika pandemi ini mereka akinya itu ada aktivitasnya, ada kreativitasnya, ada inovasinya. Jadi tidak hanya dia menunggu waktu, ketakutan karena virus, tetapi lalu beraktivitas, berkreativitas. Ketika kemudian seperti sekarang ini sudah mulai kita bisa bernormal, tetapi dengan tata cara dan protokol kesehatan yang baru, kita udah bisa jalan begitu. Seperti ini, kadang-kadang di Bali itu kan para seniman, para pengrajinnya itu kreatif banget deh. Nah, ketika
bagaimana ndak digabung dengan songket, ndak digabung dengan prade, sehingga menghasilkan satu produk yang baru yang terlihat lebih menawan di hati konsumennya, seperti itu. Ini di Prade ya, Bu ya? Iya, di Prade. Cuman memang untuk hal-hal tertentu perlu perawatan yang khusus. Misalnya tidak bisa dicuci langsung, dikucek-kucek seperti itu kan gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan, memang perlu setiap produk itu punya cara perawatannya sendiri ya. Oke, jadi intinya walaupun saat pandemi ini sendiri para pengrajin bukan hanya berdiam diri saja, tetapi perlu inovasi, kreativitas seperti Ya yang Ibu betul, sampaikan. namanya kan jiwa entrepreneur itu nggak boleh mengeluh. Setiap situasi itu adalah tantangan. Bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru seperti itu. Nggak ada kata surut gitu kan. Kalau kita mengeluh, modal lah, pemasaran lah. Padahal sebenarnya jiwa wirausaha itu justru di situ tantangannya. Seperti selalu melihat seorang pemburu yang berjalan di hutan itu melihat hutan lebat, jadi tantangannya untuk membabat hutan untuk mendapatkan hasil buruannya. Nah, kalau pengusaha ingin untung harus berani gitu kan, harus berani, percaya diri dan punya daya saing yang tinggi. Oke, gitu. berani, punya daya saing yang tinggi, itu yang harus dipunyai, Iya, dimiliki berani, oleh setiap percaya diri, punya daya saing. Jadi berani, percaya diri, daya saing itu BPD. Gitu. Okay. Bank yang ada di Bali kan BPD. Ibu Putri, Bapak Made, kita rehat sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana peluang produk kerajinan pasca pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita. Masih bersama Ketua Umum Kadin Provinsi Bali dan ada Ibu Putri selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali tentunya. Saya ke Pak Made dulu. Pak Made, ini kalau kita berbicara tentang geliat umum UMKM, IKM, UMKM saat ini dan kedepannya tentunya Kadin akan memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka. Terima kasih. Kami dari lembaga atau organisasi pengusaha Kadin Bali sudah seyogyanya harus memberikan mengedukasi, memberikan peluang terhadap apa yang menjadi satu atraksi UMKM di Bali berbasiskan dengan warisan budaya itu. Display atau gerai-gerai yang dibuat seperti Krishna oleh-oleh, Agung Bali yang berisi itu, kami akan mencoba mengajak berdiskusi, memberikan sebuah opsi di mana hasil dari kerajinan itu kita akan mintakan ruang di sana. Minimum dalam hal ini mereka orang Bali, posisinya ada di Bali, namanya juga Bali, karyawannya orang Bali, minimum yang di posisi strategis etalasenya dia itu 20% atau 30% produk asli Bali. Yang lainnya sifatnya mendukung karena kan Bali dan Nusantara. Jangan sampai pekerjanya ini yang dijual barang dari daerah lain yang diutamakan. Mungkin kacang-kacangan atau yang bersifat makanan itu juga diperlukan. Sebab kayak di Kelungkung kami sudah turun. Saya akan mohon izin melaporkan ke Ibu, akan memberikan mendampingi Ibu untuk turun langsung ke pengrajin. Ada satu daerah di daerah Penasan namanya di Kelungkung, mereka segala kacang satu desa, cuman dia jualnya istilahnya karungan. Nah setelah itu sampai di Denpasar, mereka di packaging sama oleh-oleh itu sendiri. Nah, bagaimana artinya dia kan hanya kalau dilihat dari nilai pertambahannya, dia hanya sebagai pekerja saja jadinya, padahal dia pengusaha. Nah, tapi kalau dia packaging sendiri dengan data sendiri, nilai pertambahannya ada di dia dan ada di pengusaha. Nah, itu yang jadi persoalan, yang kita harus benahi ke depan. Terus yang kedua, kemarin kami sudah mengedukasi, sosialisasi, implementasi dari Arak Bali, Pergub 1 nomor 2020, Bapak Gubernur menugaskan kami di Kadin buatkan wadah koperasi di setiap kelompok minimum
2 atau 3 per kabupaten. Kalau itu koperasi 3 kabupaten kan per kabupaten 90. Kalau kali 9 hampir 800 sampai 900 ini. Kalau itu dihasilkan hanya 10 liter per orang, berarti kan hampir 9.000 liter. Nah itu kami akan studi lagi. Jangan sampai pengrajinnya kebanyakan, bahan bakunya kurang. Nah nanti terus kami tadi beberapa saat dihubungi juga di teman, ternyata teknologi fermentasi itu tidak hanya berbahan kelapa dan anau dan yang lainnya, dari beras pun juga ada. Nah itu akan menjadi peluang. Terus setelah pergub itu berjalan, kami tugasnya mengedukasi, jangan sampai pemahaman masyarakat kita di ini, istilahnya di desa baru ada pergub dianggapnya itu udah legal. Pergub itu akan mengantar dengan sebuah kelompok atau koperasi yang didirikan. Habis itu langsung kita edukasi pembrandingannya, baru bermitra dengan perusahaan industri yang ada di Bali yang memiliki perizinan masalah minuman beralkohol. Baru setelah itu kembali kami akan laporkan ke Bapak di koperasi untuk distribusi. Yang paling penting arak itu adalah istilahnya permintaan dari luar negeri sangat tinggi, terutama Cina dan Rusia. Setelah itu apa istilahnya ada yang komoditinya kita buat untuk khusus diekspor, ada yang varian untuk mendukung aktivitas atau atraksi pariwisata. Jepang terkenal sekali dengan sake. Ya. Korea soju dan beberapa negara kayak Rusia kan terkenal vodka Rusia. Nah kalau mereka ke Bali, ya itu welcome drinknya menjadi satu mandatory di sebuah aktivitas perhotelan berbintang 5, ya seperti itu. Terus mengenai kayak Kadin mengatakan gerakan kembali ke desa. Jadi agrowisatanya juga akan menjadi perhatian Kadin sendiri. Kami sudah laporkan ke Bapak Gubernur bahwa kalau ini atraksi kembali normal ini pariwisata sudah kita bisa berjalan, jadi hotel-hotel yang berbintang di Kuta dan di Nusa Dua sama Sanur itu wajib memiliki satu hunian yang bersih tapi di daerah pedesaan di perkebunan. 3 hari dia, 5 hari paketnya mungkin 1 malam ada di Plage, 1 malam ada di Kintamani, tapi disiapkan, kan tidak perlu AC, dan itu jangan membebankan kepada petani. Nah, pembebanan si hotel itu sendiri yang akan membuatkan fasilitasnya, petani bukan ininya, dan setelah itu keuntungannya berbagi. Nah, biar nggak terlalu fokus ke pantai saja, ke pura atau destinasi baru, masyarakatnya padahal petaninya dalam kondisi sekarang sebuah daerah ketergantungan dengan satu bidang ekonomi saja kayak Bali itu 53% ketergantungan pariwisata. Belum turunannya yang mendukung pariwisata itu hampir 70-an%. Padahal yang paling tahan sekarang saudara kita yang ada di pedesaan. Petani-petani itu yang sangat tangguh sebetulnya. Petani kita baru 14 mungkin 16%. Mungkin kita dengan program penguatan gerakan kembali ke desa itu bisa kita target di 25%, ada keseimbangan. Kalau toh terjadi hal-hal seperti ini, kita tidak akan bermasalah. Terus artinya, kebutuhan untuk hotelnya, saya mau bawang bombay, bawang yang besar, bawang putih yang begini. Nah itulah tugasnya di kedinasan yang akan memberikan edukasi, mengambil teknologi yang bisa dikerjakan di Bali. Bali kan daerahnya subur, gunungnya lebih dari 3, gunung berapinya sangat subur. Nah itu yang para tugas kepada kedinasan yang terkait yang akan memberikan itu. Ada satu hal lagi, Ibu, mungkin sekaligus kami di acara ini kami laporkan, ASN tidak harus sama di Kabupaten Buleleng warnanya dengan di kabupaten yang lain. Karena kan produk tekstil atau tenun ikat itu kan tidak bisa standarnya, karena kan pencelupannya beda-beda. Nah, artinya dia mempunyai corak. Ya ASN diwajibkan juga mungkin mohon izin bagian pengadaannya biar jangan sampai oke tiba-tiba barang dari luar masuk terus masyarakat pengrajin kita tidak
perhatikan. Mungkin di Buleleng agak lain warnanya ya, yang penting oh ini ASN, ini gitu. Tapi semua kalau itu udah berjalan, saya rasa tidak ada keluhan. Jadi ada hubungannya dengan moto dari Dekranasda Bali, cintai produk lokal, persis. pakai hasil sendiri. Karena ya, itu yang itu. sudah paling terbukti sekarang, yang paling ditahan kan itu di masa sekarang. Bayangin saja, mungkin bukan saya mengeluh di sini sebagai ketua Kadin. Pengusaha besar yang puluhan tahun ada di sini mempunyai hotel besar, Saru, apa dia takut? Apa dia gimana? Nggak ada di Balu, Saru dia. Nah itu. Malah yang kita ini dengan ibu dengan turun ke desa penanaman di ubi-ubian aja hampir ada 8 varietas. Nah, kami binaan Kadin yang di Jemberane. Sudah 2 bulan ini ke depan sudah melalui ekspor, cuman ekspornya melalui Jakarta. Itu ada 2 kontainer yang di permintaannya. Pada saat itu kami akan lapor ke ibu ya biar bisa ini memberikan dukungan spirit. Nah, kooperasinya kita sudah hari ini kita sudah baru terbentuk 4 kooperasi pengrajin. Nanti akan kami perluas tidak hanya arak saja, mungkin setelah dia istilahnya kami bisa minta waktu sedikit lagi. Kalau arak itu pendapatannya kalau dia bisa 10 liter, itu dia 20.000 per liter, berarti 200.000. Biaya produksi tidak lebih dari 100.000. Dia naik, atau walaupun dia membeli ke tetangganya, berarti rata-rata sehari 100.000 orang tidak keluar apa-apa. Mereka bisa mengerjakan kegiatan aktivitas budayanya, ngayahang banja, masih mekrame, menyambung budaya. Ada di desa. Kalau udah di desa kuat, Pak Gubernur kan tidak terlalu berat lagi. Ya paling-paling yang di sosmed aja mungkin yang komplain. Pak Kadin, Pak Ketua Kadin, ini Anda melihatkah sektor pelaku usaha sudah bersiap diri ketika tatanan kehidupan era baru sudah dimulai? Sudah sangat siap. Bapak sering ke lapangan. Kami juga sudah ke lapangan melakukan aksi di acara sosial Kadin ini, dan bahkan sebagian besar barang yang kami bagikan sampai ke seluruh kabupaten, hampir 50% itu barangnya dari ibu sendiri. Sembakonya udah kami larang. Terus besok tanggal 3 timnya Kadin juga akan nyebrang ke Nusa Penida membawa hampir kurang lebih 2 ton berasnya dari Dekranasda. Ya, itulah bentuk kerjasamanya. Ya ibu posisinya seperti ini sangat sibuk, ya kami di lapangan dengan Kadin yang di Kelungkung sudah siap membawa hal-hal seperti itu. Udah kami, kalau di era normal buktinya nggak ada yang ngeluh. Satu lagi mungkin dari kita untuk kita, kalau keluarga memiliki orang tua yang di atas 60, ya keluarganya yang akan mengisolasi, memberikan edukasi. Terus anak-anaknya mungkin lingkungan adatnya akan kalau udah begitu tidak ada yang masalah dengan di Bali. Tidak bisa didiamkan seperti ini terus-menerus. Seperti kapal karam, makin lama dia bocor, makin turun dia ke bawah. Nanti pada saat mengangkat kembali memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Baik. Kalau saya tanyakan tentang dukungan Kadin Bali terhadap kebijakan yang diambil Gubernur Bali dengan tahapan era baru yang sudah dimulai, seperti apa Pak? Sekali lagi. Kadin sendiri adalah merupakan mitra. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, Kadin itu diminta atau tidak, didengar atau tidak, mendengar atau tidak, wajib. Sebab itulah kalau Kadin ini posisinya antara regulator pemerintah dan eksekutor pengusaha. Kadang-kadang kalau kedua belah pihak itu langsung kurang ketemu. Gayanya pengusaha minta cepat. Dengannya birokrasi harus ada aturan seperti ini. Nah, Kadin yang memediasi hal seperti ini. Justru itulah Kadin dibentuk untuk seperti ini. Pemerintahnya, regulasinya berjalan, kepentingan pengusahanya juga terakomodir gitu sepertinya. Ya harus dong, kalau nggak itu ya kritis, artinya kalau Kadin itu kritis, ya artinya kritis terhadap keadaan dan kreatif untuk mencari solusi. Jangan kritis pemerintahnya ke kiri, Kadinnya ke kanan. Nah itu sama aja LSM, sama bukan apa, sama aja nggak ketemu nanti asal beda. Yang penting
kelihatan kan enggak itu kegunaannya terhadap anggota dan masyarakat enggak ada. Ya, Nanti. baik. Ibu, kalau kita hubungkan dengan ada peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran, pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Ada kata industri lokal Bali itu juga menjadi perhatian dari Dekranasda Bali, Bu. Betul, karena kembali pada tugas dan kewajiban dari Dekranasda. Jadi sebenarnya banyak tugasnya, tetapi Ibu tidak mau terjebak dan nanti kerja kita tumpang tindih antara Dekranasda dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi Ibu ambil jalan tengah gitu, karena kan Ibu sendiri sebagai ketua juga bukan seorang profesional di bidangnya. Nah, ketika perdagangan itu mengurus industri, dinas industrinya mengurus itu produk yang dihasilkan itu sebelum diproduksi. Jadi mereka lebih banyak diedukasi oleh perindustrian. Misalnya kalau tekstil nih, bagaimana pengadaan benangnya, bagaimana pencelupannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah jadi produk itu urusannya perdagangan, bagaimana hak ciptanya, apakah akan ekspor dan lain sebagainya. Nah, di mana Dekranasda yang mempromosikan, menyampaikan ini loh masyarakat, konsumen, ini ada produk yang dari Bali itu sampai kelebihannya apa, itu tugas kita di situ. Nah, jadi dengan melakukan satu tugas yang kecil saja, tapi dengan kesungguhan bahwa kita ingin mengangkat produk-produk lokal, itu sudah cukup berarti bagi Ibu. Apalagi dalam situasi sekarang ini. Jadi kehadiran kita ini seperti ada Kadin, Dekranasda dan institusi yang lainnya yang merupakan partner dari pemerintah itu ketika kita harus bersama-sama menumbuh kembangkan UMKM dan IKM, merawat mereka, membuat mereka menjadi besar, mengedukasi mereka, itu menjadi bagian dari tugas kita. Itu akan menjadi hal yang sangat membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah. Jadi tidak semua dikit-dikit pemerintah. Lalu apa gunanya kita ini, kan gitu. Nah, ketika misalnya untuk sekarang ini, ketika tatanan Bali era baru, kalau menurut Ibu yang era barunya yang mana gitu? Ya yang dibutuhkan ke depan sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat ini. Bahwa kita akan berjalan normal ke depan sebagaimana biasanya, tetapi ada hal baru, tatanan protokol kesehatannya harus kita utamakan. Nah, ketika protokol kesehatannya itu tidak menginginkan kita berkelompok, berkerumun dalam jumlah yang banyak, akhirnya apa? Pilihan industri, pilihan teknologi canggih maksud Ibu. Jadi semua kemudian kita mengarah pada yang terkait digital, platform digital gitu. Kita ketemu pun jarang. Sekarang seminar jadi webinar, kan begitu. Yang pokoknya yang bersinar-nar. Iya, itu. Tetapi nggak apa-apa kalau memang itu memang hasil dari penyesuaian kita terhadap situasi. Nah, UMKM juga begitu. Bagaimana memasarkan produk? Ternyata ketika kita melakukan hal yang konvensional gitu, kita melakukan pameran misalnya, yang hadir di situ dalam skala nasional itu ribuan. Tetapi ketika kita melakukan itu lewat platform digital, itu malah seluruh dunia melihat produk kita, kan seperti itu. Tinggal menyesuaikan bagaimana keamanan dalam bisnisnya, bagaimana teknis-teknisnya, bagaimana skema dan polanya, itu saja yang kita lengkapi. Kenapa takut? Kita memang harus belajar. Dan di situ, nah makanya kehadiran dari Kamar Dagang dan Industri, Kadin khususnya yang ada di Bali, itu Ibu sering diskusi dengan Bapak Ketua. Jadi Ibu minta supaya Kamar Dagang Industri ini memberikan ruang yang cukup untuk mengasuh, merawat, menumbuh kembangkan UMKM kita sesuai dengan tujuan kita dan keinginan para UMKM sehingga mereka dapat berbisnis dengan baik, benar, sehat, sejahtera. Baik, Ibu Putri dan Pak Made, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, bagaimana peluang produk kerajinan pasca pandemi COVID-19 masih bersama kami di dialog khusus bersama Dekranasda Provinsi Bali. Kalau tadi Ibu Ketua Dekranasda mengatakan bahwa agar tidak ada tumpang tindih tugas dari Dekranasda Bali sebelum industri, kemudian setelah produk dan setelah jadinya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang setelah jadi produknya ini sendiri berarti promosi dong, Bu. Tugasnya tugas itu utama dari Dekranasda. Sales promotion ya. Ya, sales promotion kita gitu. Ini kan ada beberapa program unggulan yang kita ketahui dari Dekranasda Bali sebelum pandemi ini sendiri, kemudian selama pandemi pun tetap gigih banget ini selama sebagai ketua umum ini sendiri, Bu. Made tahu nggak? Ibu kan ketika jadi ketua Dekranasda ex officio itu kan nggak berbekal ilmunya. Setahun itu belajar. Baik. Jadi dari ADART-nya apanya, bagaimana tugas dan kewajibannya, akhirnya ya Ibu menemukan satu hal penting yang harus Ibu lakukan di Dekranasda itu, yaitu menyampaikan hasil-hasil kerajinan dari para seniman pengrajin di Bali kepada konsumen. Kemudian menyerap lagi apa-apa masukannya untuk pengrajin. Baru kemudian kita sampaikan ke Perindak. Kalau kita flashback dulu ke belakang, Bu, maaf saya potong, bahkan dapat penghargaan secara nasional ya, Bu ya. Iya, itu. Jadi karena Ibu polos saja waktu itu kan dicari pembina teladan ya untuk UMKM. Jadi Ibu ketika masuk nominasi, Ibu bilang, maaf Bapak juri, Ibu juri, saya belum bekerja maksimal. Tetapi ini yang saya pikirkan itu. Jadi kami punya produk, satu contoh sandang. Dulu kami swadesi di Bali urusan sandang. Tekstil kita swadesi kok, dari hulu sampai hilir. Di hulunya kita nanam kapas. Lalu kita memintal benang. Lalu kita menenun untuk jadi kain. Dan kainnya dipakai di daerahnya sendiri. Kalau sekarang kan kita produksi kain, kalau semakin banyak orang Bali yang tidak memakai kain tradisional kita, ya lama-lama kan gulung tikar, akhirnya pengrajin diam. Takutnya nanti setelah pengrajin diam, alat tenunnya teronggok, itu bisa diambil orang, kemudian kita tidak memiliki lagi. Baru kemudian mengulang lagi seperti yang disampaikan Bapak Kadin, ketika kapal itu udah karam, untuk ngangkatnya susah, kan begitu. Nah, makanya kemudian Ibu bertekad fokus pada tugas promosi tersebut. Jadi sebelum pandemi nih, Madi, kita Dekranasda kan dapat anggaran itu dari APBD, tapi punya program. Jadi Ibu, idealisme Ibu adalah pamerannya itu di Bali, sampaikan produk-produk itu di Bali. Paling jauh Ibu perginya ke GCC, Jakarta Convention Center. Karena Ibu pikir kalau daerah lain, Bali bisa jadi etalasenya karena Bali tujuan wisata. Berpameran di Bali, jualan di Bali silahkan. Tetapi jangan sampai juga kita yang di Bali tidak menjaga produk-produk kita. Akhirnya Ibu bikin programnya itu pameran-pameran diperbanyak di Bali. Semua tempat Ibu jajagi, semua tempat Ibu ajak bekerja sama supaya membuka ruang untuk UMKM, untuk produk-produk UMKM yang ada di Bali. Itu awalnya konvensional kan? Nah, tetapi ketika social distancing, kemudian physical distancing, nah Ibu ya gimana mau ngadakan pameran, nggak bisa kita pameran kan? Itu akhirnya ada masukan-masukan, kemudian cepat sekali respon kita, karena memang manusia itu paling cepat menyesuaikan diri dengan suasana dan lingkungan alamnya. Itu akhirnya ya semua kembali menoleh pada kemajuan teknologi. Ini 4.0-nya mungkin dipercepat ini kan. Tadinya kita masih ingin konvensional, ingin pameran, orang beli langsung. Sekarang platform digital udah mulai dilirik. Makanya Ibu kemudian, karena periode 2020 ini juga anggaran kan fokus untuk penanganan COVID. Jadi Ibu udah nggak bisa lagi ngadakan pameran langsung kan, anggarannya nggak ada. Jadi Ibu melihatnya yang platform digital itu. Ibu mengajak dan menghimbau. Nah, kenapa Ibu menghimbau? Karena tugas Ibu memang itu. Kalau ada yang menyalahkan Ibu menghimbau itu, ya bagaimana itu tugas Ibu kan? Jadi Ibu menghimbau kepada seluruh UMKM, yuk belajar. Walaupun kita gagap teknologi, nggak ada salahnya. Putra-putri milenial kita kan pintar. Jadi belajar mulai dari situ, kita masuk ke marketplace, kita daya beli masih ada kok, nggak mati-mati banget gitu. Jadi kita tawarkan produk-produk kita, baik yang dari makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Makanya Ibu ngajak, yuk masuk ke dunia digital. Platform digital kita pakai, masuk ke marketplace, dan di situ harapan Ibu juga ada pelaku-pelaku dari
marketplace itu yang besar, tumbuh di Bali, mewadahi, bukan kita fanatik, Bali terus. Ya, bagaimana Indonesia ini kuat kalau masing-masing provinsi tidak dikuatkan, begitu kan? Nah, makanya Ibu bilang dari Bali, kuat dulu di Bali. Dari Bali kemudian kita untuk dunia, kan begitu. Jadi di situ akan ada ketika para UMKM kita memasuki kamar-kamar itu, wahana-wahana mereka, di situ Ibu harapkan yang memiliki kamar, semisalnya Kamar Dagang dan Industri Kadin, silahkan UMKM kita, mereka masuk ke kamar itu untuk apa? Diedukasi, dirawat, dikembangkan, sehingga mereka punya keberanian untuk bersaing, untuk berubah sesuai dengan kebutuhan, kemudian rasa percaya diri akan produk-produk dan kreativitas mereka, kemudian daya saing karena kualitas di situ. Begitu mereka diedukasi, menyerap aspirasi dari konsumennya, mereka bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera konsumennya. Nah, di Kamar Dagang itulah Ibu berharap sekali Kadin Bali mampu menjadi orang tua asuh. Jadi yang namanya juga orang tua, kan mulai dari mandiin kan, sampai kasih upacara, sekolahin dan lain sebagainya. Begitulah ibaratnya ketika Kadin menjadi orang tua asuh dari UMKM kita di situ akan diberi ruang. Ya, ibarat anak pasti punya kamar sendiri-sendiri, kamarnya didandanin, kemudian disekolahkan, iya toh, sehingga anak itu menjadi anak yang mandiri, kan seperti itu. Nah, itu harapannya. Ketika mereka mandiri, mereka sudah bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Jadi, Ibu tidak ingin kalau ibaratnya partner-partner dari pemerintah terkait dengan bergulirnya perekonomian kita dari sektor industri kecil menengah ini itu adalah mobil, ya jangan manja. Kalau ketika sudah ada mobil yang akan mengangkut penumpang yang namanya UMKM dan IKM sampai pada tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah, jangan mobilnya ada nanti kepada pemerintah, Pak belum ada bensin, terus ke pemerintah, Pak belum isi supir, kemudian Pak rodanya mau diganti, mungkin rodanya tadinya persegi ya gitu, nggak bulat gitu kan. Nah, jadi ibaratnya mobil dia harus sudah siap. Jadi mobil ini yaitu adalah institusi di luar pemerintah tapi menjadi partner pemerintah, itu yang mengajak penumpangnya berupa UMKM sampai pada tujuannya, yaitu peningkatan kualitas dan kesejahteraan dari para pengrajinnya, itu sehingga itu meringankan beban pemerintah. Tidak, udah ada banyak nih mobil tetapi semua minta bensin lagi ke pemerintah, semua minta supir lagi ke pemerintah, kan sama dengan bohong aja gitu. Tetap aja pemerintah berat, padahal partner-partner dari pemerintah untuk meringankan tugas dan kerja pemerintah. Oke, baik. Pak Made, ini seperti kata Bu Putri ini sendiri, Kadin diharapkan sebagai orang tua asuh bagi UMKM yang ada di Bali sendiri. Nah, untuk mendukung geliat pertumbuhan ekonomi Bali ini sendiri, apa yang harus dipersiapkan bagi mereka? Iya, yang kami persiapkan adalah sektor pertanian yang dari 14 ke meningkatnya ke lebih dari hampir 3 digit, mungkin 25. Nah, itu satu. Kedua, mungkin kembali ke kerajinan yang itu, kami mengusulkan di SMK atau di sekolah-sekolah itu ada ekstrakurikuler belajar menenun. Nah, itu akan dikasih insentif. Tamat dia kemarin itu tidak ada mata pelajarannya, mungkin kalau merubah kurikulum ada ekstrakurikuler. Mungkin orang yang senang bola basket ini ada yang tenun. Nah, justru yang dikasih tenun itu mendapat insentif. Setelah karena ada istilah program kartu prakerja itu, nah mereka tidak akan berbondong-bondong datang ke pusat kota. Dia bisa membantu orang tuanya sambil menonton drama Korea sambil ini sudah selesai. Ibunya juga tidak harus membayar. Sebentar Pak Ketua, kenapa drama Korea? Sinetron Indonesia kan banyak. Sinetron Indonesia bagus loh. Menangis. Menangis terus. Artinya itu mungkin dikasih kayak apanya itu subsidinya atau insentif berupa bukan hanya dia belajar, dia sudah siap pakai. Oh, saya sudah bisa memiliki kemampuan. Mungkin di Bali Banjar atau di mana-mana buatkan pilot project. Ya dipersiapkan di programnya Ibu Dekranasda, mungkin jangan yang mesin itu tidak unik lagi, mungkin yang lebih ini. Jadi tidak massal dan masifnya kita cari quality.
Sebab ke depan ini kan pariwisatanya kan 60%, kalau new normal kan Iya. 0,6 lah sampai 0,7. Oke. Itu satu. Kedua, Thailand tuh bisa, kita membutuhkan buah-buahan dan ini dari, coba setiap masyarakat di desa yang di pekarangan belakangnya disumbangin manggis 2, kelengkeng 2, duren 2, lagi 5 tahun semua. Jadi akan menjadi musim kelengkeng Bali itu akan orang kayak seperti di Thailand penduduknya sedikit, cuman dia belajar, malahan varietasnya banyak yang datang. Durian montong tuh aslinya dari Medan, dikombinasikan di sana sekarang kan kita punya universitas terkenal kayak IPB itu sangat terkenal. Nah, itu yang harus lagi 5 tahun jangan sampai Manggis Bali. Manggis Bali atau segala nanti bawa ke pura minuman kaleng rasa melon, rasa ini itu, kok justru buah aslinya kok nggak ada. Nah, kita tanpa sadar tergilas, itu yang harus dipertahankan. Kalau itu ada 66 seluruh berapa penduduk masyarakat yang di dengan desa. kata lain ini harus membentuk ketahanan pangan dulu di Iya, desa. pangan terus ini kan bagian dari bagian dari perjalanan orang melaksanakan adat kan Banten yang seperti itu kan perlu buah-buahan, jangan sampai pakai Coca-Cola dibawa ke pura. Yang kan banyak yang kayak yang bersoda gitu ya. Pocari Sweat kan banyak yang dijejerin yang di Banten itu. Nah, itu yang harus menjadi, kalau kita kreatif dan mau fokus sepertinya di Bali itu bisa. Mungkin dalam hal ini belum ada anggaran, karena ada UMR dari BUMN bisa. Kan satu biji mungkin 75.000, berapa BUMN yang operasional di Bali. Ada Pelindo, Bank Sapura, Bank Pemerintah, Pusri dan segalanya. Kalau itu dia bisa 2.000 kali 10 udah 20.000 tahap pertama. Baru nanti program anggarannya oleh pemerintah daerah Bali. Lagi 5 tahun pasti semua ada buahnya, duren, mangga itu. Ya. Di samping itu tanaman keras dan dia akan menyerap tanahnya untuk ini tidak terjadi longsor kuat Baik, pengikatan. Ibu Putri, seperti Ibu sampaikan tadi, tugas utama dari Dekranasda khususnya di Bali ini sendiri sebagai sales promotion, lebih mendekatkan pada promosi produk-produk kerajinan Bali. Berarti selama pandemi ini sendiri ada tantangan bagi para pengrajin kita, Bu? Iya, kalau pengrajin sendiri itu pasti sedang gagap juga, kalang kabut juga, karena tadinya berjalan konvensional. Tiba-tiba nggak bisa, ya penjualan drop kan, perekonomian, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama harus memikirkan itu. Jadi walaupun memang perlu waktu, itulah ya tatanan era baru yang kembali kita diajak oleh alam ini untuk jeda sejenak, lalu menoleh ke depannya apa yang harus kita lakukan dari yang sudah kita lakukan di belakang itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus direvisi dari skema dan pola perdagangan atau bisnis kita, membawa produk-produk UMKM kita gitu. Nah, tapi kemudian yang Ibu lihat itu adalah bersama-sama, walaupun belum bisa nih kita lakukan, tapi Ibu ingin mengajak seluruh investor yang berbisnis di Bali, itu salah satu cara untuk ya menyampaikan kepeduliannya adalah dengan merangkul, mengajak, karena mereka berbisnisnya di Bali, yuk segala sektor yang ada di Bali yang mendukung bisnis tersebut ya semaksimalnya diupayakan. Satu contoh nih Ki, Made, Ibu beberapa kali kan lewat tuh di bandara-bandara tuh di beberapa kota besar di Indonesia ya. Di situ Ibu melihat di bandaranya itu ada Dekranasda daerahnya masing-masing itu. Ketika Ibu di Lombok misalnya ada Dekranasdanya NTB, terus Ibu melihat kok nggak ada Dekranasda Bali ya di bandara seperti itu. Makanya Ibu mengupayakan kemudian untuk kerjasama. Kita sadar itu mereka sedang melakukan bisnis untung rugi menjadi pikiran mereka. Tetapi peduli ketika kita memikirkan untung rugi, peduli pada kearifan lokal itu sungguh satu
hal yang membahagiakan buat kita. Nggak perlu banyak-banyak itu. Jadi kita tidak perlu diberikan keuntungan yang luar biasa di situ, hanya ikut diperkenalkan. Ketika orang datang ke Bali, meninggalkan Bali, terakhir yang mereka lihat adalah keunikan Bali. Salah satunya keunikannya lewat kerajinannya. Jadi ketika masuk ke bandara menuju gate akan meninggalkan Pulau Bali yang nggak sempat belanja misalnya, harapan mereka ingin mendapatkan produk tersebut di bandara itu kan. Nah tetapi yang ibu lihat setelah bandara yang baru ini, jadi kebanyakan nikah karena memang mungkin bisnis ya, untung rugi di situ. Jadi lapaknya itu, jadi standnya itu dijual itu. Jadi kita tidak memungkinkan juga untuk membeli lapak di situ di Kranasda karena anggaran tidak mencukupi. Tapi ibu ingin mengetuk pengelola dari bandara, pedulilah itu. Jadi dengan memberikan ruang yang sedikit, walaupun hanya sekedar tembok untuk berpameran, cukup bagi kami. Kami tidak minta banyak-banyak karena masih banyak juga ruang di seluruh Bali ini untuk berpameran. Tapi bentuk kepedulian. Jadi produk itu hadir di situ, berikan kepada Dekranasda, itu udah selesai urusannya dengan UMKM. Karena ibu Dekranasda provinsi kan tidak punya wilayah, yang punya kabupaten. Dekranasda itu mengayomi seluruh UMKM. Jadi kuratornya itu ada di Dekranasda kabupaten. Ibu akan berbagi waktu di situ. Jadi sekarang kita udah masuk di bandara sebentar lagi. Ini gebrakan yang luar biasa dilakukan oleh Dekranasda Bali. Sebenarnya ibu nggak merasa itu hal yang luar biasa, Madi. Sebenarnya itu sudah dilakukan sejak dulu ya, itu. Nah kemudian mal-mal yang ada di Bali itu setiap mereka mengadakan pameran misalnya, Mbok ya, dalam sekali setahun itu berikan ruang kalau bisa gitu, karena kita tidak punya anggaran untuk itu. Kalau bisa gitu kan, karena berbisnis dan mencari rezekinya di Bali, bagikan juga sedikit. Nggak perlu dalam bentuk nih kasih uang enggak, beri aja ruang untuk mereka bisa memamerkan produk-produknya sekali dalam setahun. Itu yang akan ibu upayakan. Nanti Kadin juga akan membantu kami. Jadi mal-mal segala semua investor yang mempunyai ruang, ibu minta buka ruangnya itu untuk UMKM Bali. Itu cara Anda berterima kasih kepada Bali, di mana Anda berinvestasi dan mencari rezeki. Beri ruang. Kita tidak butuh uang, tapi beri ruang sehingga kami bisa eksis. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Masih dalam dialog bersama Dekranasda Provinsi Bali, ada yang menarik sekali. Kami tak butuh uang tapi beri ruang, dan itu yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Bali dengan menggandeng salah satu persero PT Angkasa Pura I Bali. Ini luar biasa sekali, menjalin Dekranasda Bali menjalin kerjasama keren, dalam tanda petik keren nih ya, saya bilang keren. ya. Kan ibu bilang kami nggak butuh uang, kami butuh ruang. Karena dari ruang itu para UMKM kita bisa mendapatkan kembali kesejahteraan yang mereka inginkan. Itu. Jadi orang datang ke Bali ya pastinya ingin melihat produk Bali, ingin melihat kesenian Bali, ingin mencicipi makanan Bali. Kenapa kita tidak berpikiran sederhana saja begitu? Jadi jangan kami hanya dijadikan penonton gitu kan. Satu yang mercusuar dibangun di Bali dengan memanfaatkan budaya Bali, pariwisata datang ke sini, tetapi masyarakat dan UMKM-nya jadi penonton. Ini tidak adil. Jadi bisa dikatakan ini para perajin, kemudian pengusaha lokal Bali ini akan mendapat kesempatan dalam tanda petik lagi, Bu, pamer kualitas di bandara kelas dunia. Betul. Dan ibu juga itu Dekranasda niki nak pangkah kenehe nikinya gitu kan. Ibu bilang Bali dengan beragam hasil kerajinannya sudah pantas memiliki semacam Jakarta Convention Center. Jadi Bali mesti punya Bali Convention Center, ruang yang begitu megah, ruang yang begitu luas untuk UMKM kita. Sehingga ibu bisa bilang ini musim pameran di Bali. Anda dengan datang ke Bali
Hanya dengan melihat pameran di Bali, Anda akan melihat produk-produk primer kami. Nah, jadi jangan terlalu bangga kita berekspedisi berpameran di luar negeri, karena takutnya juga sesungguhnya kita hanya dijadikan objek saja di situ, walaupun ujung-ujungnya kita dikasih gratis. Tetapi kan lebih baik jadi tuan di rumah sendiri. Baik. Jadi produk Bali yang kualitas ekspor pun masyarakat Bali memakainya. Itu dulu. Nah, misalnya ada produk yang bagus banget nih kualitasnya, handmade ini. Jadi kita mikirkan, oh ini untuk ekspor dulu, lalu kita memakai sisa-sisanya. Atau kita malah ekspor barang yang ecek-ecek, lalu kita memakainya. Betapa tidak berkualitasnya diri kita ketika kita pakaikan barang yang tidak berkualitas, kan begitu. Sementara produk berkualitas kita, semua untuk ekspor. Misalnya ada budidaya mutiara, yang primernya, premiumnya, kita ekspor. Lalu kita beli perhiasannya, padahal mutiaranya dari kita itu. Jadi yuk kita balik gitu. Kita yang memproduksi barang berkualitas, masyarakat Bali yang mencintai lalu memakai itu, baru selebihnya kita ekspor. Karena apa? Jangan ujuk-ujuk di hilir kita bicara ekspor, karena di hulu kita sudah mengimport bahannya. Ternyata importnya lebih besar dari ekspornya, sama bohong gitu kan. Makanya yuk kita mulai. Contohlah Tenganan Pegeringsingan. Selama orang Tenganan ketika upacara adatnya memakai produk lokalnya, selama itu penenun akan hidup di situ. Walaupun mungkin orang luar tidak membeli, tetapi orang Tenganan selalu membeli setiap ada musabe di situ. Bali juga begitu. Selama kita memakai, orang Karangasem memakai tenun Sidemen ketika upacaranya. Orang Sembiran memakai tenun Sembiran. Orang Jembrana memakai tenun Negarwa ketika mereka upacara. Selebihnya orang negara boleh membeli, tidak masalah kalau dia punya koleksi tenun Sidemen. Jadi produk yang di Bali dicintai dulu oleh masyarakat Bali dan dipakai oleh masyarakat Bali. Itu jangan kita ujuk-ujuk melihat, oh keren rasanya pakai barang baru dari luar, belum tentu itu kan. Nah, makanya ibu ini kan selalu memakai. Inikah yang tersembunyi dari konsep mengalir dari kita untuk kita, Bu? Betul, dari kita untuk kita dulu, selebihnya baru untuk luar. Makanya ibu bilang produk Bali untuk Bali dan dunia. Begitu. Jangan untuk dunia tapi kita nggak make. Ketika ekspornya stuck atau ekspornya tidak ada, orang Bali nggak kenal. Apa itu? Saya nggak biasa make kok, gitu kan. Jadi jangan jadikan produk Bali, produk lokal Bali itu asing bagi orang Bali sendiri. Orang Bali mana? Apapun sukunya, apapun agamanya, mereka hidup, tinggal di Bali, bermasyarakat di Bali, ya itu wajib memakai kain-kain tradisional gitu kan. Seperti ibu juga sekali waktu ibu pakai tenun Palembang, ibu pakai batik Jogja gitu, nggak apa-apa karena itu Nusantara gitu. Iya, baik. Pak Made, selaku Ketua Umum Kadin Bali ini sendiri, bagaimana melihat perhatian pemerintah Provinsi Bali dan Angkasa Pura ini melalui Dekranasda Bali terhadap UMKM dan IKM Bali dengan apa yang sudah dilakukan seorang Ibu Putri ini sendiri, gebrakan yang sangat luar biasa sekali. Nantinya akan pameran di bandara berkelas internasional. Diberikan ruang bisa. Itu sebuah itu udah langkah yang sangat bagus. Di samping bandara juga mungkin saya sudah pernah bicara dengan Pelindo yang ada di benua itu. Kalau tidak pandemi saja udah ada, mungkin di tahun ini udah hampir ada 8 kapal besar sudah disiapkan di sana untuk ini, dan bahkan perencanaan pembangunan revitalisasi Pelindo itu sudah dipersiapkan hall untuk exhibition khusus untuk UMKM dan handicraft di Bali. Terus yang saya akan mengingatkan kembali, ada satu destinasi perbelanjaan kita yang hampir hilang. Sebetulnya kita harus evaluasi kembali kepada masyarakat yang ada di sana. Celuk itu bagaimana bisa terjadi tidak dini. Ternyata prosedur aktivitas pariwisata itu ketergantungannya adalah dengan travel agent. Kalau travel agentnya atau si guide itu tidak membawa ke sana, kebertahanan destinasi itu tidak lebih dari 3 bulan. Mereka akan tidak bisa bayar gaji. Nah, itu ada satu permainan. Trennya dari dia untuk dia. Sedangkan kualitas tamu yang akan didatangkan dari negaranya, kita berbicara spesifik mungkin Cina. Itu dari sana sudah ada pemotongannya sekian, turun tidak lebih dari 40% kita ini berbagi dari semua vendor.
Dan sampai di sini mereka juga menyiapkan tokonya sendiri. Dia boleh mempersiapkan tokonya, tapi hasil kita juga ada dan sistem pembayarannya dijelaskan, jangan sampai tidak terdeteksi oleh ini. Jadi kalau sudah memakai pembayaran payment, jadi kita tidak bisa mendeteksi. Nah, mungkin yang ini perlu dihidupkan lagi. Datang ke sini yang menjadi wajib dia harus dikunjungi selain ini ya ini kerajinannya. Jangan sampai ini. Saya melihat lewat itu kok dari bangunannya yang sangat unik, yang sangat tradisional Bali, mereka itu hampir tidak terurus sekarang. Itu ke depan mumpung sekarang ini back to zero dengan pandemi ini kan semua tidak ada yang hebat ternyata. Betul. Nah, kalau mau kita bersama-sama memajukan Bali, ikutin aturan regulasi yang ini. Semua jangan saya minta, artinya tidak mengejar kualitas. Sebab kan era baru kan tidak mungkin kita mengejar kuantitas yang tahun lalu karena 0,6. Harus kualitas yang ditingkatkan. Nah, itu yang menjadi ini bagaimana caranya menghidupkan kembali itu menjadi PR kita bersama. Di Celuk yang paling terkenal kayak Batu Bulan dulu kan namanya, waktu saya kecil Batu Bulan tempat tarian Barong itu sampai dinamakan orang ke Batu Bulan bukan Batu Bulan namanya, Tegal Tamu. Kan namanya Tegal Tamu zaman dulu itu. Karena di sana ada tamu. Nah, jangan sampai hilang lagi. Kertagosa yang heritage ya, itu yang kita buat narasi baru menjadi satu keharusan setiap yang datang ke Bali, inilah yang ada. Itu mempertahankan warisan budaya yang kita miliki. Baik, tentunya ketika pelaku usaha membuka kembali operasionalnya di tengah pandemi ini bukan perkara mudah, Pak Mading. Nah, tentunya ada harapan dari Ketua Umum Kadin Bali ini sendiri dengan kebijakan pemerintah pusat seperti apa nantinya, Pak? Wah, itu menjadi tiap malam, tiap pagi saya berpikir di rumah itu. Yang paling itu adalah Pak Gubernur mengatakan akan membuka, pasti akan memperhatikan hulunya di mana kalau kita mendatangkan pariwisata. Di daerah target pasarnya, Amerika atau Cina atau Eropa dan lainnya. Kalau mereka masih belum siap, nah itu satu. Kedua, regulasi. Visa on arrival dibutuhkan. Jangan sampai orang datang 3 hari mengurus visa 2 minggu. Tidak worth it buat seorang. Terus ketiga, ditambahkan working capital. Properti yang sudah 6 bulan, hampir 6 bulan tidak berjalan kan harus dirawat. Kolam renang harus dibersihkan, kamar harus dibuka kembali, karyawan asal disuruh kerja, urusannya makan dulu, Pak. Orang keluarganya sudah hampir 4 bulan dirumahkan. Bahkan beberapa pengusaha mengatakan sistemnya kekeluargaan. Pak, saya mau datang, yang penting saya dikasih uang transport aja, biar ketimbang dia di rumah juga berpikir enggak atau jenuh, malah ini lebih bagus dia kayak orang bergotong royong karena merasa memiliki perusahaan itu sendiri. Yang paling penting kalau toh working capitalnya sudah ada, mulai dibuka mungkin di 1 Agustus terus untuk Nusantara, terus 11 September untuk globalnya. Jadinya kreditur tuh jangan rajin ke pengusaha, berikan dulu dorongan stimulus itu kepada working capital. Setelah itu evaluasi 3 bulan pertama, habis itu 6 bulan, jangan didatengin dulu. Berikanlah stimulus yang kedua. Kalau begitu belum apa-apa, baru sekarang buka bulan depan, selamat pagi dari kan bingung pengusaha ini. Selamat paginya udah deg-degan. Itu biarkan. Nanti kan itu kan ada dari pemerintah yang mengatakan, oh ini pertumbuhan pariwisata kita sudah sekian, perekonomian sudah sekian. Nah, jadi dianggap tidak ada hari dan bulan di saat pandemi, ditambahkan tenor ke belakang. Nah, itulah tugas negara. Jadi karena bank swasta saya kan bank harus tidak boleh rugi, nanti bisa bangkrut. Di sanalah letaknya stimulus yang akan dimanfaatkan oleh bank itu. Selain dari negara kepada aksi sosial berupa sembako dan lain-lainnya, kan terus-terusan negara, kalau negara terus-terusan mengatasi seperti ini, pendapatan nggak ada, habis uang negara nanti. Baik, Ibu Putri, ini selaku Ketua Umum dari Dekranasda Bali, khususnya di Bali, tugas utama sekali lagi sales promotion ini sendiri. Berarti Astungkare ya, COVID ini segera berakhir. Ini ada janji dari seorang Ibu Putri ini sendiri akan menggeber lagi ini promosi-promosi bagi produk kerajinan tradisional Bali. Ini mengkhusus pada produk tradisional Bali.
Betul, betul. Jadi Ibu tidak berani berjanji, Iya. tetapi Ibu akan bekerja sesuai dengan swadharma, tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, walaupun itu kecil, tapi Ibu bilang selalu hal yang Ibu lakukan hal kecil saja, tapi dengan cinta yang besar. Ibu fokus pada tujuan dari UMKM, tulus dan lurus untuk bekerja supaya UMKM kita terangkat. Dia menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jadi semua komponen kita Ibu mengajak itu, yuk kita harus saling menyadari bahwa pertama tugas kita adalah melestarikan warisan, segala bentuk warisan kita lestarikan, asal itu sesuai dengan kehidupan kita. Lalu kemudian tugas kita yang kedua mengembangkan itu dalam segala hal itu. Jadi ketika kita mengembangkan, kita ingat kalau itu menimpa dan membunuh yang harus kita lestarikan, yuk kita alihkan. Jadi berlandaskan itu kita semua kemudian bekerja harus juga saling menguntungkan, tidak yang satu membunuh yang lain, mau untung-untung sendiri. Karena apa? Ketika kita juga kaya sendiri, lingkungan kita miskin, hidup kita repot, kan banyak yang minta ke kita. Nah, makanya ketika ada usaha-usaha investor besar datang ke Bali, berusaha di Bali, jadi sebanyak-banyaknya ikut juga apa nih yang kontribusi saya untuk Bali. Harus berpikir seperti itu. Karena tugas Ibu sales promotion, Ibu memerlukan ruang. Yuk para investor yang punya ruang di Bali, berikan ruang itu seluas-luasnya kepada UMKM Bali. Anda tidak akan rugi. Baik, Ibu Putri, Pak Made, terima kasih sudah sharing. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambing rasa yang piko beting sambian taler ngerasa yang pekewehin ulian ulah gumatat gumite neng rana yang piko bate mangkin ngapti yang mangdegelis megingsir ngiring asar